Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Ya, jumpa lagi dengan Ustazah Faiza. Kali ini kita akan belajar tema 5, aku dan sekolahku, subtema 4, prestasi sekolahku. Pada video kali ini kita akan belajar tentang penggunaan tanda baca. Baik, seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, apakah kalian tahu tanda baca itu apa ya? Ya, mungkin anak-anak pernah membaca sebuah cerita. Nah, di dalam cerita tersebut ada tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Perhatikan penjelasan berikut. Tanda baca adalah tanda yang digunakan dalam susunan kalimat atau tulisan. Bentuk tanda baca beragam dan memiliki kegunaan yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan penulisan kalimat atau tulisan. Dalam menulis kalimat, biasa menggunakan beberapa tanda baca, antara lain tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Nah, di sini yang pertama ada tanda titik. Ya, tanda titik itu tandanya seperti ini, titik. Kemudian yang kedua ada tanda seru. Bentuknya seperti ini, panjang kemudian titik. Kemudian yang ketiga ada tanda tanya. Nah, di sini ada tanda tanya bentuknya seperti pancing ya. Kemudian dari masing-masing tanda baca tersebut itu ada kegunaannya tersendiri. Yang pertama dengan titik, dilambangkan dengan titik dan digunakan di akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik juga dikenal sebagai tanda henti. Contoh, setiap hari Kamis siswa wajib memakai seragam batik. Nah, dari kalimat tersebut, di sini kalimatnya bukanlah kalimat perintah atau kalimat tanya ya, sehingga diakhiri dengan titik di akhir ya. Kemudian kegunaan lainnya adalah untuk menunjukkan waktu. Contoh, siswa masuk kelas pukul 7:15 pagi. Nah, di sini kalau menuliskan jam ya, di sini jam 7:15 ya. Tuliskan jamnya dulu yaitu jam 7, kemudian titik. Nah, setelah titik itu dituliskan lebihan menitnya. Misalnya di sini lebih 15 menit ya, jadi ditulis 15. Kemudian tanda seru dilambangkan dengan tanda seru seperti ini, panjang kemudian titik, dan digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat seruan atau perintah. Contoh, kerjakan tugas tepat waktu ya. Di sini ada kata kerjakan. Kerjakan itu berarti perintah ya. Kerjakan tugas tepat waktu. Jadi karena di sini adalah sebuah kalimat perintah sehingga diakhiri dengan tanda seru. Kemudian yang ketiga, tanda tanya. Dilambangkan dengan tanda seperti ini ya, seperti pancing, dan digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat tanya. Contoh, jam berapa ekstrakurikuler dimulai? Nah, di sini ada kata tanya yaitu berapa. Ya, berapa itu adalah kata tanya. Kata tanya. Jadi di sini jam berapa ekstrakurikuler dimulai? Ini adalah sebuah kalimat tanya. Nah, untuk kalimat tanya itu diakhiri dengan tanda tanya ya, seperti ini contohnya. Kemudian ayo membaca. Alimah baru saja mendapatkan prestasi dalam kompetisi storytelling antar sekolah. Ayah dan bunda bahagia. Alimah berhasil memenang kompetisi tersebut. Mereka membuat kejutan dengan mengajak Alimah melihat pasar malam di dekat perumahan mereka. Alimah sangat terkesan dengan suasana pasar malam yang dikunjunginya. Alimah mengungkapkan sukacitanya dalam bentuk puisi. Puisi mengenai suasana pasar malam yang dilihatnya. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut. Di sini adalah gambar suasana pasar malam ya. Jadi
Kalau di pasar malam itu biasanya sangat ramai pengunjung, dan di pasar malam itu ada banyak sekali permainan, kemudian bazar-bazar, ada makanan, ada pakaian, boneka-boneka, dan sebagainya. Sehingga ketika Alimah diajak oleh orang tuanya ke pasar malam, Alimah merasa sangat senang. Kemudian perasaan senang Alimah tersebut diungkapkan dalam sebuah puisi. Nah, berikut puisi Alimah. Puisi berjudul Pasar Malam. Lihatlah kawan, pasar malam telah datang. Di sana banyak permainan. Anak-anak sungguh senang. Ayolah kawan, datanglah ke pasar malam. Naik komedi putar, hati pun menjadi senang. Ya, di sini adalah puisi ungkapan perasaannya Alimah, ya, perasaan senang yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Kemudian perhatikan anak-anak, di sini ada beberapa gambar, ya. Dari gambar tersebut ada sebuah perintah, yaitu berikanlah alasan pada tiap gambar dengan menunjukkan bersatu atau tidak bersatu. Ya, kita amati dari gambar yang pertama. Di situ ada gambar anak-anak yang sedang membersihkan kelas. Masing-masing anak mempunyai tugas sendiri-sendiri. Dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa mereka memiliki sikap bersatu. Alasannya adalah para siswa saling bekerja sama untuk membersihkan kelas. Kemudian gambar yang kedua, di situ ada anak sedang bermain sepak bola, ya. Kalau bermain sepak bola itu kan ada dua tim. Ya, di sini ada tim anak yang memakai baju orange dan ada yang memakai baju biru. Dari gambar tersebut bisa kita ketahui bahwa mereka memiliki sikap bersatu. Alasannya adalah anak-anak saling bekerja sama dalam masing-masing tim sepak bola. Kemudian gambar yang ketiga, di situ ada 3 anak yang sedang bermain, tetapi salah satu dari 3 anak tersebut menangis, ya. Jadi dari gambar tersebut bisa kita ketahui bahwa anak tersebut memiliki sikap tidak bersatu. Alasannya adalah anak-anak tidak saling berbagi dan tidak saling bekerja sama dalam sebuah permainan, ya. Jadi kalau misalnya 3 anak tersebut mau berbagi atau bekerja sama, misalnya ada yang bergantian, ya. Jadi bergantian, ada yang naik ayunan, ada yang mendorong, kemudian bergantian seperti itu. Kemudian, apakah kalian memiliki teman yang beragam? Pasti ya, pasti punya ya. Misalnya dalam satu kelas teman kita itu ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk, seperti itu ya. Nah, di sini ada Siti, Beni, Dayu, Edo, dan Lani. Nah, dari kelima teman kita ini kita sebutkan sifatnya, kemudian ciri fisiknya bagaimana, kemudian kesukaannya apa. Oke, satu persatu. Dari Siti, ya. Siti itu, ini Siti ya. Siti itu mempunyai sifat ramah, kemudian ciri fisiknya agak gemuk, kemudian kesukaannya mengaji. Kemudian yang kedua, Beni. Beni itu mempunyai sifat pemberani, ciri fisiknya tinggi, kesukaannya berolahraga. Jadi mungkin karena Beni suka berolahraga sehingga badannya jadi tinggi. Kemudian yang ketiga ada Dayu. Dayu mempunyai sifat rajin, kemudian rambutnya panjang. Kemudian Dayu itu suka menulis. Yang keempat, Edo. Mempunyai sifat pandai, ciri fisiknya rambut keriting, kesukaannya adalah membaca, ya. Jadi karena Edo suka membaca sehingga Edo menjadi anak yang pandai. Kemudian yang kelima ada Lani. Lani mempunyai sifat ceria, ya. Bisa kita lihat di sini wajahnya Lani sangat ceria, ya. Kemudian ciri fisiknya badannya kecil dan kesukaannya adalah menyanyi.
Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian bisa menyebutkan sifat, ciri fisik, dan kesukaan teman-teman kalian? Bisa ya? Nah, demikian penjelasan dari Ustazah. Tadi kita sudah belajar tentang penggunaan tanda baca, kemudian puisi, dan menyebutkan keberagaman teman-teman kita. Ya, baik, demikian dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.